Wow, apakah ini bakal jadi episode yang penutupnya bagus untuk saga dari Hanto sama Lakiat dan juga awal untuk debut final form Peter Kabu. Langsung kita bahas saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadya 112. Wow. Ini aku benar-benar gak nyangka sih episodenya yang bisa dibilang di awal cerita yang diawali dengan banyak sekali momen-momen lucunya bikin perut sakit gara-gara ketawa, tiba-tiba ditutup dengan adegannya dengan epic di episode berikutnya. Ini edan sih ceritanya Gabu kali ini. Jadi aku sengaja mulai bahas Kamen Gabu episode ke-32, melanjutkan dari bagian yang kemarin, tepat pada saat Lakia bisa dibilang kayak agak shock ya. Waktu shock dia setelah melihat bekas sabetan dari Granito Reaper, dan itu juga membuat dia akhirnya keinget lagi sama kematiannya Komel. Dia akhirnya kan nyoba nepos Hachika kan buat nyari tahu itu si Granito Reaper itu kabur kemana. Meskipun ya di sini kelihatan ya kayak si Laki agak emosian di sini karena ya gimana, ini kan bisa bilang menyangkut soal trauma masa lalunya dia kan, perihal kematian adiknya. Jadi dia kayak agak sedikit maksa Sachika, bahkan sampai ngebentak Sachika loh di situ, gara-gara dia tuh kayak bener-bener pengen banget langsung nemuin si Granito Reaper ini. Dan ini juga ya bisa dibilang bikin si Hanto juga agak bingung ya melihat reaksi Laki kayak gini nih. Cuma ya sama Hanto masih meskipun sama si Laki ditanggapinya Shin agak dingin ya, si Hanto masih tetap nanggapi dengan kalem aja, dengan nanggapi dengan kalem dan nggak ikut kepancing gitu. Jadi bagusnya dia masih bisa lebih tenang gitu nanggapinya si Hanto ini. Dan akhirnya kan ya singkatnya kan mereka pergi ke tempat tinggalnya lagi ya kan, jadi kediamannya kayak Sasuke yang sekarang dia jadikan tempat tinggal buat ngobati luka kan. Ternyata waktu tangan sama kakinya lagi ya sama Hanto itu keperangkap lendirnya si Granito Reaper, pas jeratannya berhasil lepas itu ternyata kaki sama tangannya mereka itu nggak sengaja ikut kena sabetannya, jadi makanya luka kan kakinya, kaki kirinya Hanto sama tangan kanannya lagi itu luka. Jadi ya mereka ya balik dulu ke tempatnya lagi ya buat ngobati lukanya masing-masing. Dan di sini terjadi percakapan kayak ya bisa dibilang saling sharing lah antara Hanto sama lagi ya perihal mereka yang sama-sama kehilangan orang yang mereka sayangi, di mana Hanto kehilangan ibunya, terus juga laki kehilangan adiknya. Ini semua diceritain di sini. Jadi mereka udah mulai saling terbuka soal masa lalu mereka di sini. Awalnya di zaman sekolah awal juga pas sama Hanto juga di spill tipis-tipis ya perihal itu, dan laki kan agak sedikit emosi. Tapi ya begitu laki tahu soal Hanto yang ternyata juga sama-sama pernah merasakan nyamannya kehilangan akibat ulah Thomas Corporation, dia mulai kayak agak sedikit respect lah guys, mulai menaruh empati sedikit ke si Hanto, karena ya bisa dibilang kan senasib lah mereka itu. Ya masuk akal sih, ini bisa dibilang kan trio rider utama ini, mereka bertiga ini bisa dibilang mereka tuh senasib semua loh, sama-sama kehilangan orang terdekatnya mereka karena Thomas Corporation. Soma kehilangan ibunya, Hanto juga kehilangan ibunya, lagi kehilangan adiknya. Nih beda mereka nih kesamanya di situ. Makanya mereka bisa saling empati di sini akhirnya. Dan juga kayak Hanto yang mulai ceritakan perihal dia pas kecil ibunya diculik Granito, terus juga pas dia udah gede dia tahu dari Soma kalau ternyata ibunya udah meninggal dijadikan bahan Dark Snake. Terus juga lagi ya cerita soal Komel yang dibunuh setelah dia jadi Granito pekerjaan Thomas Corporation kan. Ya kalau yang lihat episodenya kan tahu kan, episode yang bersangkutan pas si lagi nyeritain soal Komel yang mati karena dibunuh, karena dugaannya tuh dibunuh sama Thomas Corporation karena katanya membelot atau semacamnya. Nah itu semua dijabarkan di sini, dan akhirnya dari sini juga berjalan mereka udah mulai saling empati lah, dimana si Hanto sama si Lakia juga bisa memaklumi, bisa mikir rasa empati ke Hanto yang juga sama-sama kehilangan. Terus Hanto juga sama, dia juga bisa udah mulai dimulai dengan Hanto yang ini naruh respect ke adiknya, ke mendiang adiknya lagi ya, jadi Komel yang tetap bisa menjaga kewarasannya dan juga nggak terpengaruh sama Dark Snake, meskipun dulu sempat jadi pekerjaan Thomas Corporation. Dan di sini juga Hanto bilang kalau manusia sama Granito itu nggak ada bedanya, mereka sama aja. Jadi kayak
Hantu juga pemikiran udah mulai terbuka sekarang, dia nggak sekedar membenci karena dia Granito, jadi udah bisa dibilang dia pemikirannya soal para Granito itu udah lebih terbuka, udah lebih luas lah, nggak sempit-sempit banget itu. Aku jadi ini menurut, wah ini bagus nih, jadi kayak pengembangan karakternya Hantu udah mulai bagus ini arahnya. Dan singkatnya kan akhirnya beberapa saat kemudian itu ada si Frappe Ichiro sama Frappe Zero, yaitu si Frappe Gojiro-nya si Hanto yang sebelumnya disuruh sama Hanto buat nyari si Granito Reaper, kan akhirnya balik lagi ke mereka, dan kebetulan mereka ngasih tahu kalau mereka sudah menemukan tempat persembunyiannya Granito Reaper. Dan ya udah akhirnya si Hanto sama Lakia berangkat ke sana, dan ternyata memang mereka dan ternyata di sini si Granito Reaper-nya bilang kalau dia nggak sembunyi, dia memang sengaja mancing lah biar si Hanto sama Lakia itu mendatangi dia. Dan di sini udah terjadi pertarungan ronde 2 antara Commander Flam dan juga Commander Valen melawan Granito Reaper. Dan kali ini si Hanto berubah pakai Flash Time Gear. Jadi ini adalah kali pertama kolaborasi Henshin antara dua pengguna Flash Time Gear, yaitu Commander Valen Frappe Custom dan juga Commander Flam. Dan wah gila sih, dari sekuensnya, karena ini mereka pakai build yang sama ya, jadi sekuens perubahannya terlihat lebih epic loh di sini. Dan dari pertarungan juga, wah ini gila sih kalau dari segi koreografi pertarungannya mah jangan ditanya sih, udah pasti bagus banget loh. Apalagi kan ini pertarungannya di antara perlengkapan konstruksi bangunan gitu kan, dan buset, padahal itu depannya speed banget deh itu. Tapi pertarungan tersaji tetap happy loh, dimana ya di belakang mereka awal-awal mereka berdua bisa mojok kasih Granito Reaper, cuma ya mereka agak sedikit mereka balik ke pojok karena si Granito Reaper itu ngeluarin serangan khasnya dia, yaitu siapa yang dia nembakin lendir yang bisa ngeras itu loh. Dan waktu si lagi hampir kena tembakannya itu, sama si Hanto langsung refleks, dia langsung pasang badan di depannya lagi ya, dan dia langsung maju sambil nahan tembakannya biar si laki itu bisa siap-siap buat nyerang gitu. Jadi kayak si Hanto yang nahan tembakan lendirnya si Granito Reaper, sementara si laki itu standby di belakangnya. Dan itu keren sih. Jadi pas tepat ya setelah waktu si Granito Reaper tiba-tiba nggak bisa ngeluarin lendirnya lagi, entah karena habis atau gimana ya, tapi tembakannya bener-bener habis. Udah di situ laki langsung loncat dari belakangnya Hanto dan langsung nge-finishing si Granito Reaper dengan cara ini di chainshot dengan dari bawah gitu ya. Aku bingung sih jelasin gimana, ada aku sertai gambarnya, itu benar-benar epic sih finishingnya. Dan sini juga ternyata ya terungkap kalau ya meskipun bekas sabetannya mirip-mirip ya, ternyata Granito Reaper itu bukan Granito yang bertanggung jawab atas kematiannya Komel. Jadi memang kebetulan aja efek dari hasil serangannya mirip-mirip, tapi yang pasti bukan dia pelakunya. Kan sebelumnya kan juga si Granito Reaper sempat kayak nantangin si Lakia kan, buat kalau kamu mau tahu jawaban soal nasib adikmu, kalahkan aku dulu. Dan pas udah terpojok, si Granito Reaper-nya kan ngomong kalau bukan dia pelakunya, bahkan dia nggak tahu apa-apa soal kematian adiknya si Lakia, tapi ya udah tetap dihabisi sama Lakia. Dan ya udah akhirnya mereka benar menang di sini. Dan gila sih. Jadi memang benar-benar dari segi pertarungan epic, dan juga kan konklusinya juga cukup bagus. Dan ya udah akhirnya ditutup dengan ya bisa dibilang Lakia sama Hanto yang udah mulai adem lah, ya, mulai adem dan juga mungkin udah mulai adem dan juga udah bisa saling support. Tapi ya tetap masih ada ya kayak tengkar kecil-kecilannya masih ada sih, karena memang itu kan ciri khasnya mereka yang jadi sisi komedinya mereka kan jadi tetap ada kayak gitu. Tapi cukup lucu liatnya kayak si Hanto yang kayak si Lakia berkali-kali ngatain Hanto bodoh semacamnya, itu lucu sih jujur aja. Terus kalau soal Hanto sama Lakia sampai situ aja. Terus aku lanjut lagi ke soal Soma sama Lisel ya. Soma sama Lisel yang kan sebelumnya kan mereka masih Lisel kan ngajak Soma mau jalan bareng kan, dan ternyata mereka lagi nongki di sebuah kafe kecil gitu, dimana di sini ya bisa dibilang ya Lisel ngomong ke Soma kalau dia sudah mengambil alih perusahaan Stomas Corporation, di mana dia jadi CEO-nya, terus juga perihal Langgo yang diturunkan jabatannya, terus Jeep yang jadi wakil CEO, semuanya dibeberkan ke Soma. Dan bisa dibilang ya alasan kenapa Lisel melakukan hal ini kayak
seperti kayak ngasih ini kayak ngasih apa namanya, kayak kasih tantangan apa, kayak ngasih ini apa, bisa dibilang kayak tantangan terbuka buat Soma. Jadi kayak bisa dibilang genderang perangnya mereka itu udah dimulai di sini, di mana Soma yang notabene pengen mencegah agar Soma Corporation itu berhenti menculik para manusia untuk dijadikan Dark Snake. Sementara si Lisa itu justru malah melihat hal itu, dia malah makin ngebet buat nyulik banyak orang untuk dijadikan Dark Snake. Jadi kayak nge-trigger si Soma gitu intinya. Jadi ya biasanya kayak pamer sekaligus juga sekaligus ngajak kayak apa, pamer tapi juga sekali ngumum membunyikan genderang perang lah bisa dibilang si Lisa ke si Soma. Jadi ya mereka udah tantangan kalau mereka itu bakal berseteru di sini. Jadi memang gila sih. Tapi ya kayak sih kalau dari cara si Lisa ya memang dia itu masih benar-benar masih dari bocil kematian sih. Bahkan kan waktu dia sempat tanya, emang apa berharganya sih manusia bagi dirimu? Aku bisa menghabisi mereka dengan gampangnya saat ini juga. Dan gila loh, dia baru ngomong gitu, dia langsung nodongin payungnya ke orang random yang lagi makan di dekatnya dia. Dan untungnya nggak ditembak sih. Kalau dia langsung tembak, apa gila sih si Lisel. Ini benar-benar wah, ini tipikalnya benar-benar bocil kemarin. Bahkan nih si Lisel kalau dilihat nih dari segi gelagatnya dia loh ya. Dan habis itu kan juga mereka kan pisah kan di situ. Dan di Soma juga akhirnya lanjut lagi kan, dia ada kan dia ini apa namanya, dia juga lagi nyari si agen yang bawa Human Press hasil jaranya si Credo Reaper kan. Dan kebetulan ketemu di sini di sebuah terowongan gitu, dia ketemu dan terjadi sini pertarungan antara si kamera tergabung lawan sama agennya Soma Corporation. Dan kalau dari warna sih kayaknya itu agennya si Rango ya, karena sih antara agennya Rango atau agennya si Nielf, saya nggak terlalu jelas warnanya karena itu kan tepatnya agak gelap. Jadi warna stripnya ini warna oranye atau merah, jadi nggak begitu kelihatan. Cuma kayak kalkulasi kayaknya punyanya Rango ya itu agennya. Tapi kalau misalnya keliru, komen aja, tulis aja di kolom komentar, aku agak lupa soalnya. Dan jikanya ya udah menang di sini. Bahkan Soma nggak perlu pakai form terkuatnya sama sekali, dia cuma pakai Kikigumi Asis udah menang dia. Jadi si Soma di situ udah beres. Terus balik lagi ke sisi antagonisnya ya. Antagonisnya di sini ada dua hal yang jadi highlight di sini ya. Perihal pertama soal si Nielf yang ternyata berhasil menemukan tempat persembunyiannya Paman Dente. Ini aku sorry ya, kemarin pas bahasa mana aku lupa nyebutin soalnya aku malah agak buru-buru bikin bahasanya. Tapi di sini ternyata dia berhasil nemuin Paman Dente sembunyi di mana, dan ternyata memang ya gimana ya, ternyata memang niatnya si Nielf datangi Paman Dente itu adalah dia pengen ngajak Paman Dente buat kembali ngurus Thomas Corporation. Tapi ya dengan keadaan Thomas Corporation sekarang ya jelas Paman Dente nolak di sini, dia benar-benar menolak mentah-mentah. Bahkan ya, dan itu juga akhirnya membuat si Nielf agak sedikit kecewa kan karena dia ditolak gitu. Tapi menyadari hal ini Paman Dente pun sesaat setelah si Nielf pergi meninggalkan tempatnya Paman Dente, ya dia langsung nyiapin kayak apa, buka sebuah kertas kosong dan kayak mau seperti jadi kayak mau merancang sesuatu gitu. Dia kayak ini mau merancang sesuatu buat jaga-jaga, semisal kalau dia tuh kalau pihak Soma Corporation bakal datang lagi buat ngabisi dia. Jadi kayak dia mau ninggal sesuatu buat Soma gitu. Ini aduh kok agak takut ya kuliahnya. Masa iya sih Paman Dente harus mati dulu gitu. Ini kalau yang perihal apa yang mau disiapin Paman Dente ya udah ketebak kan di preview episode berikutnya. Kalau dia bakal kemungkinan Paman Dente adalah pihak yang bakal jadi kunci utama untuk terciptanya Goji Pot alias itemnya dari Final Form Bitter Kabu. Jadi ya di sini kayak mungkin si Paman Dente nyadar kalau dia itu sebentar lagi pasti bakal diincar buat dihabisi sama Soma Corporation. Makanya dia mau menyiapkan sesuatu untuk Soma buat jadi kunci untuk mengasih perlawanan lebih ke pihak Soma Corporation yang sekarang juga lagi kuat-kuatnya juga gitu. Dan memang bener karena mereka juga berikutnya kan juga bakal ada debutnya ini kan apa, kamera tergabung Master Mode katanya, aku lupa nama, aku mesti ketuker sih namanya. Nah, sambil aku coba sambil ngecek kayak kalau minggu depan tuh bakal jadi ini apa, bakal jadi debut dari Final Form-nya Gabu lah bisa dibilang. Iya kamera tergabung Master Mode ya yang warna orange itu bakal debut di minggu depan. Jadi ya bisa dibilang cukup
cukup menarik juga ya, karena memang sepertinya memang ini nyambung dengan persiapannya Mama Dende tadi. Terus juga nyambung lagi, lanjut lagi ke sisi lainnya itu ke sisinya si Boka Jardak, di mana di sini ternyata si Pak Magen ternyata balik lagi ke tempatnya si Boka Jardak, dan lagi-lagi disuguhi sama Darksnack, dan kelihatan banget kalau di sini si Magen itu bener apa Pak Magen ini bener-bener ketagihan banget sama Darksnack. Bahkan dia sampai bilang kalau dia rela melakukan apapun demi biar bisa makan Darksnack. Dan gak pakai basa-basi sama si Boka Jardak, dia langsung diperkenalkan ke satu orang yang bisa membantu dia untuk mengabulkan, untuk mewujudkan keinginannya dia tadi. Dan orang itu siapa? Ternyata si Nielf. Kenapa kok Nielf? Karena ini nyambung dengan adegan yang ada yang diadakan waktu sebelum si Nielf datang ke tempatnya Mama Dende. Yaitu sepertinya si Nielf ini bakal jadi, bukan sebenarnya lagi, pas udah fix ya, dia bakal jadi pihak yang bakal ngubah atau ngemodif gabunya si Pak Magen, dan dengan cara dipasangi Henshin Bell Bitter Gabu. Nah, gimana caranya Nielf bisa dapat Henshin Bell Bitter Gabu? Sepertinya dia dapatnya, mungkin dia bisa menciptakan belnya sama dari hasil penelitiannya kayak Suzuka yang dia dapetin. Kan kalau misalkan flash disk yang berisi data penelitiannya kayak Suzuka kan ada di tangannya dia kan sekarang. Jadi mungkin aja dari situ dia bisa nyiptain Henshin Bell Bitter Gabunya sendiri. Dan yang jadi percobaan pertamanya adalah si Pak Magen yang bakal dipasangin Henshin Bell Bitter Gabu, dan kebetulan juga di minggu depan dia bakal berubah, dia juga dapat wujud manusia, sekaligus dia bakal berubah jadi Kamen Rider Bitter Gabu Breikuki Form. Tepat di sana, momentumnya pas, apalagi juga dia sepertinya bakal jadi lawan untuk debutnya Kamen Rider Gabu Master Mode nanti, yang memang minggu depan bakal debut juga. Wah, gila sih. Ini udah mulai, jadi bisa dibilang dari seberapa episode, 3 episode terakhir yang notabene lebih slow, lebih kalem ya. Sekarang ini bisa dibilang tensinya udah mulai naik lagi nih sih Kamen Rider Gabu. Apalagi jika minggu depan langsung debut loh final formnya itu si Kamen Rider Gabu Master Mode. Kalau yang over mode aku belum tahu sih bakal debut kapan, tapi ya mungkin nggak akan jauh-jauh dari ini sih, karena ya ini kan bisa dibilang kan masih awal-awal, jadi ya jadi bilang cukup penasaran sih bakal kayak gimana nanti pertarungannya antara Kamen Rider Gabu Master Mode lawan Kamen Rider Bitter Gabu Breikuki Form. Jadi pasti bakal epic sih pertarungannya, karena kan bisa dibilang ini debut final form gitu loh. Jadi kayaknya itu aja sih. Jadi kalau kesimpulanku untuk episode 32 ini ya bisa dibilang episodenya cukup bagus, benar-benar penutupan saganya cukup baik, dan juga bisa dibilang juga penggambaran katanya Hanto sama Leika juga nggak lari-lari banget, meskipun mereka sudah saling empati satu sama lain. Terus juga jadi bilang kayak build up untuk debut dari final formnya Gabu juga bagus banget, karena bisa dibilang udah memang kan udah dimulai dari sini awalnya, terus juga akhirnya diajarkan dengan minggu depannya bakal jadi debut final formnya cukup rapi lah, at least, meskipun ya mungkin masih banyak yang agak protes ya. Aku lihat sih kayaknya banyak yang masih kaget, dan jika mungkin protes ya, kenapa kok final formnya Gabu ini bisa dibilang debutnya kayak banyak bilang kecepatan ya. Karena tapi menurutku sih enggak juga ya, karena kalau coba ditelaah lagi, khususnya untuk serial Kamen Rider dari drive ke bawah, itu semua final formnya Gabu itu rilis semua final form dari Rider di serial drive ke bawah itu hampir semuanya debut banyakan tuh debut di bawah episode 35 loh. Nggak di bawah 35 sih, lebih tepatnya debut di bawah episode 38. Bahkan ada Kamen Rider Kiva kan, yang itu yang debut final form paling cepat sendiri, atau di episode 23 atau 24 udah debut. Bahkan padahal itu kan episode kayak yang normalnya itu jadi episode untuk debut super form kan, tapi Kiva udah langsung dapat final form. Nah, menurutku bukan hal aneh sih. Apa mungkin coba dibahas dikit-dikit aja kayak perihal episode debut dari final form di setiap serial Kamen Rider. Jadi ya mungkin biar bisa lebih dapat gambarannya kalau final form yang debut sebelum episode 38 ini bukan hal baru gitu, karena memang sebelumnya udah pernah ada, bahkan cukup sering terjadi ya. Tapi ya coba komen aja ya, misalnya mau nggak, misalnya aku coba bikinin ini, aku masih belum bisa janji, tapi coba komen aja dulu, mau nggak kalau misalnya aku buatin
bahasan singkatnya dikit ya, bahasan dikit-dikit soal episode serial Kamen Rider yang episode di setiap serial Kamen Rider yang jadi episode debutnya final formnya mereka. Kalau misalnya mau aku bahas bahasanya, komen aja, nanti aku bakal coba usahain buat bikin videonya. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video kali ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau misalnya ada yang mau kalian tambahkan atau mau kalian koreksi juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link Samaria di kolom deskripsi di bawah. Dari kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandi 1412.